yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas Islam. Bapak dan Ibu calon tetamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab safar yang akan disampaikan oleh Ustadz Riza Afrizal LC. Dan mungkin sebelum beliau menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari travel. Yang pertama terkait kondisi jamaah umroh yang sekarang dan mungkin nanti Ramadan merupakan puncak daripada berkumpulnya jamaah umroh di Haram. Maka kami berharap Bapak dan Ibu calon tetamu Allah mempersiapkan diri kita baik dari sisi keikhlasan kita, kesabaran kita, karena pastinya akan banyak cobaan dan mungkin rintangan atau masalah yang akan kita hadapi, karena Masya Allah saat ini kondisi di Haram cukup padat, dan pastinya nanti ketika kita melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan akan tambah banyak dan mungkin sesak nantinya. Oleh karena itu kami berharap Bapak dan Ibu semua mempersiapkan dari saat ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya terkait ada informasi bahwasanya kita mungkin di Madinah nanti akan terkendala terkait ziarah city tour, ya, city tour yang biasa dilaksanakan oleh travel ketika melaksanakan umrah, karena saat ini memang begitu padatnya, dan juga adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia terkait perluasan Masjid Nabawi, kemudian pembangunan terkait yang nantinya akan jadi hotel-hotel ya yang di Madinah. Jadi sangat terganggu sehingga banyak syarikah bis, ya, muasasa bis tidak bisa memberikan pelayanan terkait city tour di Madinah. Mungkin nantinya jika qadarullah kita semua tidak bisa melaksanakan hal tersebut, kita ada beberapa usulan juga dari jamaah, bagaimana jika nanti misalkan kita dari Masjid Nabawi, kita untuk ziarah ke Kuba untuk melaksanakan sholat di sana, kita bisa jalan melalui jalur pedestrian, jalan kaki. Dan mungkin nanti Ustadz Rijal juga akan menambahkan, karena beliau juga tinggal di Madinah cukup lama. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu Allah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada kita
sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kajian menjelang kegiatan Umrah Ramadan yang insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat insya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa memberikan taufik, hinayah, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kelancaran sampai selesai menjalankan ibadah umrah dan kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat. Nah, Afwan, suara Anda sudah terdengar? Jelas Ustaz, jelas. Jelas ya. Nah, tadi soalnya ada yang tidak terdengar. Baik, Bapak dan Ibu, para calon tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah Ta'ala kita akan membahas pada malam hari ini adab-adab safar, ya. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui agar safar yang kita lakukan, ya, itu menjadi nilai pahala dan menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan agama Islam, bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari mulai perkara yang kecil sampai perkara yang besar, dari mulai masalah thaharah sampai perkara yang tinggi yaitu perkara jihad, semuanya sudah diatur sempurna, diatur secara ya mendetail ya di dalam agama kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya menyampaikan di dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan agama Islam ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku cukupkan kepadamu nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, ini menunjukkan kepada kita akan kesempurnaan agama Islam, ya. Bahkan ketika turun ayat ini, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menangis, ya. Kemudian ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar?" Lalu apa kata Umar? "Aku menangis disebabkan selama ini kita berada dalam penambahan agama kita. Tetapi jika telah sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan berkurang." Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau benar wahai Umar." Bahkan pernah satu hari ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala seraya mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ya, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law nazalat fina ma'syaral yahud latakhudna dzalika al-yawma 'ida." Wahai Umar, sesungguhnya kalian membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau sekiranya ayat tadi turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut ya sebagai apa? Sebagai hari perayaan. Kenapa? Orang Yahudi saja mengakui bahwa Islam ini agama sempurna, agama yang sangat luar biasa, mengatur perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Ya, bahkan juga pernah satu hari ada seseorang ya yang datang kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an. Seseorang tersebut bertanya kepada Salman, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai?" Wahai Salman, apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu hatta al-qiraah sampai ada buang air besar? Qala ajal. Betul, kata Salman radhiyallahu taala an, bahwa agama kami mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat sekalipun diajarkan secara sempurna tata caranya, adabnya. Ya. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin
au an nastanjiya bil yamin au nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Kemudian disebutkan oleh Salman adab buang air besar, ya, seperti tidak boleh menghadap ke kiblat, kemudian tidak boleh, ya, ketika membersihkan, ya, bekas buang air kecil atau buang air besar dengan tangan kanan dan lain sebagainya disebutkan oleh Salman radhiyallahu taala an. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita agama yang sempurna, ya. Dan di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, ya, bahwa Islam sudah mengatur secara detail tentang adab-adab safar. Tujuannya apa? Agar setiap safar yang kita lakukan bernilai pahala dan tentunya safar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam agama sempurna. Coba agama mana yang menjelaskan secara detail sampai mau berpergian sekalipun ada adab-adab yang perlu kita perhatikan, ada tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu taala anhum begitu bangga, ya, dengan agama Islam ini. Kenapa? Karena memang semakin kita pelajari, semakin Islam menunjukkan kepada kita begitu detailnya Islam menjelaskan perkara-perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Oleh karenanya insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai adab-adab safar. Nah, Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab safar yang pertama yang harus menjadi perhatian kita semua adalah hendaklah seseorang beristikharah sebelum berpergian, ya. Yaitu dengan kita menjalankan atau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa setelahnya dengan doa istikharah. Di antara tujuan daripada doa istikharah ini kita meminta kepada Allah petunjuk, ya, bahwa apakah safar yang akan kita lakukan, ya, ini bermanfaat bagi kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita, ya. Sebagaimana disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian, ya, mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan sholat istikharah, ya, 2 rakaat. Setelah itu kita membaca doa, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang hendaklah kita hafalkan ketika kita ingin memilih sesuatu, ya, ingin menjalankan sesuatu, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tidak ada sebaik-baik petunjuk kecuali petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara doa yang hendaklah kita hafal adalah Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kekuatan kepadamu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Ya, aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Fa innaka taqdir wala aqdir. Ya, sesungguhnya engkau maha kuasa sedang aku tidak maha kuasa. Ya, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Wa ta'lamu wala a'lam. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui, ya, engkau mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam, ya Allah apabila engkau mengetahui bahwa urusan ini, ya, kemudian kita sebutkan hajat kita, ya Allah kalau sekiranya umrah kami ini adalah umrah yang baik, ya, keselamatan bagi kami, kebaikan bagi agama dan dunia kami, ya. Kemudian kita sebutkan hajat kita, khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ya, bahwa perkara ini adalah baik, ya, pada agama kami, kehidupan kami, ya, dan kesudahan kami, ya. Au qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li tsumma barik li fihi. Ya, kalau sekiranya ya Allah perkara ini baik bagi kami, ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar perkara ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau memang ditunda. Ya. Ya Allah, takdirkan kepada kami, permudah kami. Tsumma berkahilah
apa yang kami lakukan. Ini semuanya kebaikan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta ta'lam, apabila engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amr, bahwa perkara ini yang akan kami lakukan, perjalanan yang akan kami lakukan, syarrun li, keburukan bagi kami, ya, keburukan bagi diriku, keburukan bagi agamaku, wa ma'ashi, keburukan bagi kehidupan dunia kami, wa akibati amri, dan juga ya akibatnya terhadap diriku itu adalah keburukan, ya, maka fasrifhu anni, maka ya palingkan kami ya Allah, jauhkan kami dari perkara tersebut, wasrifni anhu, ya, dan jauhkan aku daripadanya, waqdur liyal khaira haitsu kana tsumma rdini fihi, ya, kemudian ya Allah, takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berikanlah keriduanmu kepadaku. Lihat bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, para calon tamu Allah, lihat isi istikharah adalah kebaikan seluruhnya. Ya, kita meminta kepada Allah, ya Allah, jika ini kebaikanku, kebaikan bagi dunia dan akhiratku, maka permudah, ya. Kemudian takdirkan hal-hal yang baik dan berkahi, itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya termasuk dalam perjalanan yang akan kita lakukan, istikharah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian adab safar yang berikutnya yang penting untuk kita perhatikan, bahwa luar biasanya agama kita mengatur sedetail ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu hendaknya tidak sendirian saat bersafar. Ya, kenapa? Karena dengan kita berpergian sendirian itu ada banyak sekali mudarat yang akan kita dapatkan. Ya, terlebih di zaman saat ini, ya, tentu banyaknya keburukan, banyaknya tindak kejahatan. Kalau seseorang berjalan sendirian, tentu peluang seseorang ingin berbuat buruk kepada diri sangat besar. Ya, apakah mungkin mencopet dompetnya, ya, melukai ya fisiknya, mengganggu dan lain sebagainya. Maka subhanallah, Islam sudah sangat luar biasa, ya, sampai-sampai menyarankan hendaklah kalau orang itu safar hendaklah bersama-sama. Ya, dengan kita bersama-sama memiliki banyak sekali faedah. Ya, kalau kita berangkat sendiri, ya, syaitan akan mendominasi kita. Terlebih syaitan itu akan mengganggu di saat kita sendiri. Ya, tapi kalau kita bersama, kita mungkin ada masalah kita obrolkan, ya. Kemudian ketika kita mungkin di perjalanan, ya, tidak menghayal melamun kepada hal yang keburukan, karena mungkin ada samping kanan, samping kiri kita, orang yang bisa kita ajak bicara, ya. Terlebih kalau yang berjalan itu adalah wanita, Islam memerintahkan adanya mahram misalkan, ya. Kemudian bagaimana Islam memerintahkan kalaupun berjamaah berjalan bersama, ya, wanita-wanita lebih terjaga, ya, terjaga dari gangguan, terjaga dari orang-orang yang melakukan keburukan. Ini kan luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan hal yang sangat luar biasa ini dalam rangka untuk menjaga keselamatan orang-orang yang sedang bersafar. Ya, terlebih kalau orang safar sendirian, mungkin dia ketika akan melakukan kemaksiatan, tidak ada yang menegur. Tapi kalau kita ya safar bersama banyak orang, ketika akan melakukan kesalahan ditegur. Ya, ini diantara ya faidah kenapa kita diperintahkan untuk ya safar ya tidak sendirian, diperintahkan untuk bersafar bersama ya banyak orang. Oleh karena itu ya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanan wath-thalatha rukbun. Ya, orang yang berkendara sendirian adalah syaitan. Orang yang berkendara berdua adalah dua syaitan. Orang yang berkendara bertiga, maka itulah orang-orang yang berkendaraan yang benar. Ya, jadi Nabi mengatakan paling tidak ada 3 orang yang bersafar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lam, ma sara raqibun bilailin wahdah." Andaikan orang-orang mengetahui akibat dari safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, kata Nabi, maka mereka tidak akan bersafar di malam sendirian. Ya, terlebih mungkin zaman dahulu, ya, banyaknya ya qutta'ut thariq, ya, banyaknya para pembegal, banyaknya orang-orang yang ya ingin melukai, belum lagi mungkin ada binatang buas dan sebagainya. Maka Islam sudah mengajarkan paling tidak safar 3 orang atau mungkin berkelompok. Dan alhamdulillah insyaallah taala kita dalam perjalanan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan ini juga bagian daripada bentuk kita mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di antara adab
safar ini juga penting. Ya, sebelum kita bersafar, hendaklah kita bertaubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena nanti akan kita sebutkan bahwasanya as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian daripada azab. Ya. Karena sejatinya, ya, ketika kita akan safar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita, ya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada ya perjalanan kita selama safar. Ya, apakah kita bisa kembali lagi ke negara kita atau tidak? Apalagi perjalanannya jauh, apalagi kita menggunakan kendaraan yang memang ya di saat kita menggunakannya ya kita pasrahkan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ya menggunakan pesawat terbang, ya, maka sudah kita pasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada kehidupan kita. Maka bagi seorang yang hendak safar, hendaknya dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ya, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia melakukan safar, ya, dan tidak mengetahui pula takdir yang akan menimpanya. Karena setiap kita tidak tahu perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib hanya yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita sebagai seorang mukmin yang bertauhid kepada Allah, hendaklah kita pasrahkan ya kepada Allah. Apapun nanti yang terjadi itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah bertobat dan beristighfar kepada Allah, ya. Bagi orang yang hendak berpergian jauh, berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, ya. Jika ada hak orang lain yang mungkin pernah kita zalimi, segera kita kembalikan. Khawatir kita safar kemudian kita meninggal dunia, ya, orang yang kita zalimi nanti akan ya menuntut kepada kita nanti pada hari kiamat. Bahkan Nabi mengatakan atadruna mal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, sesungguhnya orang yang bangkrut kata para sahabat, ya, mereka yang tidak memiliki dinar wala dirham. Namun Nabi mengatakan, ya al muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Ya, mereka bawa pahala puasa, salat, zakat, ya, walakin qad syatama hada, ya, wa daraba hada wa akhadha mala hada. Ya, tapi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat adalah mereka yang suka apa? Ya, mengganggu orang lain dengan perbuatan mulutnya, ya. Orang yang pernah memukul, ya, orang yang pernah mengambil harta orang lain tanpa hak dan sebagainya, itu harus kita kembalikan. Ya, kalau orang yang tidak ridha, maka kita akan dimintai nanti pada hari kiamat. Ya. Kemudian ya kita membayar hutang-hutang kita. Sebisa mungkin kita khawatir dalam safar kita tidak kembali, kita meninggal dunia sedangkan kita masih punya hutang-hutang. Ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya menyiapkan nafkah untuk belanja kepada orang-orang yang mungkin akan kita tinggalkan. Ya, kalau kita umrah ini akan meninggalkan anak-anak, ya, atau yang suami mungkin meninggalkan istrinya, ya, maka mereka adalah tanggungan kita. Sebisa mungkin kita penuhi hak-hak, ya, mereka selama kita berada dalam safar kita. Bahkan di antara sunnahnya adalah seseorang hendaklah yang menyelesaikan segala perjanjian-perjanjian yang mungkin selama ini diulur-ulur. Ya, perjanjian yang selama ini mungkin dia sepelekan, ya, termasuk adalah di antara sunnahnya adalah membuat wasiat, ya. Apakah wasiat itu ya kita tulis secara langsung atau kita kumpulkan, kita nasihati anak istri kita sebelum kita berangkat, ya, kalau terjadi apa-apa maka Nabi mewasiatkan ini dan itu. Ini adalah sunnah, ya, karena memang pada kenyataannya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam safar kita. Terlebih Nabi mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu bagian daripada adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara adab safar ini juga sangat penting Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa dalam safar itu hendaklah kita memilih teman perjalanan yang saleh, ya. Karena Nabi memang mengatakan bahwa seseorang itu akan terlihat sifat aslinya ketika safar, ya. Orang yang pelit akan terlihat nanti sifat aslinya ketika safar. Orang yang egois akan terlihat ketika safar nanti muncul sifatnya. Ya, ada orang-orang yang mungkin jarang ibadah, malas ibadah akan muncul ketika safar. Maka safar itu diantara salah satu hal yang dapat membuka kebiasaan buruk seseorang. Oleh karenanya kita diperintahkan untuk memilih teman perjalanan yang saleh, ya. Dan ini memang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh kehidupan kita, bahwa teman itu dapat mempengaruhi kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu dapat menarik. Apakah menarik kepada kebaikan atau justru na'udzubillah menarik kepada keburukan. Dan Nabi juga mengingatkan al-mar'u ala dini khalilihi
falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya, di dalam hadis yang kita tuliskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan kepada kita betapa pengaruh kawan itu sangat luar biasa. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Matsalul jalisi as-salih was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yuhtiyaka wa imma an tabta'a minhu. Ya, penjual minyak wangi itu kalau kita gaulnya sama penjual minyak wangi, mungkin paling tidak mereka akan memberi kita minyak wangi. Ya, orang yang menjualnya memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi dari. Ya, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau paling tidak kita tidak beli atau dia nggak ngasih kita tetap mendapatkan bau harum darinya. Tapi sebaliknya wa nafikhul qir imma an yuhriqa thiyabak, kalau kita ya dekat dengan para pandai besi yang memang setiap hari dekat dengan api, bisa jadi ya baju kita terbakar, wa imma an tajida rihan khabith, atau paling tidak kita dapat bau ya karat, bau dari bakaran api tersebut. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa pengaruh teman itu sangatlah besar, terlebih dalam safar. Ya, apalagi kita safar dalam waktu yang Masya Allah, waktu yang panjang. Tapi saya yakin insya Allah bahwa kita semua orang-orang yang akan melaksanakan ibadah nanti adalah orang saleh, ya, yang memang setiap kita berusaha ya untuk saling mengingatkan, ya, saling menasehat kalau sekiranya salah satu di antara kita melakukan kesalahan, tentu dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, dengan sopan santun. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, di antara adab safar ini penting sekali adalah mengangkat pemimpin untuk menjadi ketua rombongan dalam safar. Lihat, Masya Allah, tabarakallah. Sejauh ini Islam sangat mengatur ya tentang masalah kepemimpinan. Bahkan dalam safar sekalipun kita diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat seorang pemimpin. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahdakum." Jika 3 orang keluar untuk berpergian. Lihat, Nabi sampai menyampaikan 3 orang, karena tadi di adab yang pertama, di adab yang sebelumnya, ya hendaklah kita safar itu berbarengan, tidak sendirian. Nabi mengatakan, apabila 3 orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Terlebih dalam safar itu pasti akan ada banyak ya perbedaan pandangan. Ya, ada yang ya punya pendapat nanti dulu, ya jangan dulu berangkat misalkan, ya kita tunggu ini dulu, tunggu itu dulu. Maka di sini perlu orang yang memutuskan perkara, ya orang-orang yang bisa mengajak ya agar jamaah atau rombongan safarnya itu bisa tunduk kepada satu pemimpin safar, ya. Namun tentu harus ada hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah hendaklah kita memilih ketua rombongan orang-orang yang memiliki akhlak yang paling baik. Kenapa? Karena akhlak inilah ya yang akan sangat berpengaruh kepada seseorang, ya. Kemudian paling dekat dengan teman-temannya, ya, paling bisa memahami keadaan teman-temannya yang lain, ya. Kemudian yang paling penting juga akhlak yang harus dimiliki oleh ketua rombongan, ya, ketua safar, ya, hendaklah dia mau mengutamakan kepentingan orang lain, tidak egois, ya. Ketika ada sesuatu dia musyawarahkan, ya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian dia berani mengambil sebuah keputusan melihat antara maslahat dan mudarat. Ya, karena memang dalam safar ini luar biasa, ya. Apalagi mungkin ya satu merasa kelelahan, ya satu merasa pusing, ya. Kemudian yang satu harus mengurus yang lain. Ini seringkali terjadi percekcokan, perbedaan pendapat dalam safar, maka Islam sudah mengajarkan kepada kita tunduk kepada rombongan safar selama perkara tersebut baik berkaitan dengan safar, ya. Karena ya kaidah di dalam agama kita, la ta'ata li makhluqin
fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk taat pada hal-hal yang berkaitan dengan safar, selama itu kebaikan, maka hendaklah kita ikuti dan jauhkan sifat-sifat egois, ya, sifat-sifat ingin menang sendiri, ingin pendapat yang paling didengar. Selama kita sudah tunduk, ya, dalam safar itu kepada ketua rombongan, maka kita harus patuh. Dan ini kita belajar untuk menjadi orang yang dipimpin. Nah, kemudian adab yang keenam di antara adab safar, nah ini penting, ya, hafalkan doa-doa ini, ya, hendaklah ketika berpamitan, hendaklah ketika kita safar itu berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang akan ditinggalkan. Lihat bagaimana Islam mengajarkan kepada kita rasa cinta, ya, kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan. Nah, di antara doa orang yang berpergian kepada orang yang ditinggal, artinya kita nanti akan berangkat safar, ya, di antara doa yang harus kita ucapkan kepada orang yang akan tinggalkan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Nabi mengajarkan doa astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Ya, hafalkan doa ini, apalagi bapak-bapak yang mungkin sering safar, sering keluar dinas kerja, ya, hafalkan doa ini. Agar apa? Agar kita minta kepada Allah orang-orang yang kita tinggalkan dijaga oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan astaudi'ukallah, aku titipkan kamu kepada Allah, ya, alladzi la tadhi'u wada'i'uh, ya, yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepada Allah. Kalau kita titipkan anak kita, istri kita, harta kita, keluarga kita kepada Allah, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, apa yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga mereka. Kalau Allah yang sudah menjaga, tidak ada yang dapat mampu memudaratkan orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi sunnahnya kita baca doa astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Nah, kemudian masih berkaitan dengan berpamitan kepada keluarga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, ya, kepada orang-orang yang kita tinggalkan, maka orang yang kita tinggalkan tersebut juga disebutkan hendaklah membaca doa ini. Astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Ya, jadi orang yang kita tinggalkan, ya, orang tersebut mendoakan kita, ya, selain mengatakan aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Kemudian di antara sunnah yang lain, ya, di antara doanya juga, ya, yang hendaklah dibaca oleh orang-orang yang kita tinggalkan, ya, mereka membaca doa, ya, zawwadakallahu taqwa, ya, semoga Allah memberikanmu bekal takwa, wa ghafara laka dan Allah mengampuni dosamu, ya, wa yassar lakal khaira min haitsu ma kunta, ya, semoga Allah, ya, memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kau berada. Lihat, Islam ini agama yang sangat memperhatikan cinta kasih sayang di antara kita. Isinya adalah doa, masya Allah. Kita diperintahkan ketika bertemu dengan saudara muslim kita mengucapkan salam, isinya doa. Ya, kita mau safar pun saling mendoakan orang yang kita tinggalkan, ya, kita doakan mereka, ya, kemudian kita didoakan oleh orang-orang yang kita tinggalkan. Ini kan isinya kebaikan semua. Maka hafalkan doa kebaikan ini, ya, baik kita yang akan meninggalkan mereka ataupun mungkin suatu saat nanti, ya, ada orang-orang yang akan meninggalkan kita, maka kita doakan mereka. Ini doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca. Nah, kemudian di antara adab safar, tentu ketika kita akan safar, hendaklah kita membaca doa, ya, supaya apa? Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari setiap keburukan, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Ya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, dia menyebut nama Allah,
yang tiada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allah. Karena sejatinya kita ini makhluk yang lemah. Ya, kita selalu butuh dengan pertolongan Allah. Maka ketika seorang keluar dari rumahnya membaca doa ini, qala yuqalu hina idin hudita wa kufita wa ukita fatatanahha lahu syayatin. Ya. Kemudian ketika seorang membaca doa ini, maka dikatakan kepadanya, kamu akan diberikan petunjuk. Allahu Akbar. Kita butuh petunjuk Allah. Ya, kamu akan dicukupi kebutuhannya. Allahu Akbar. Bukankah ketika kita safar yang kita butuhkan adalah apa? Pertolongan Allah. Allah mencukupi kebutuhan kita. Dan kamu akan dilindungi. Dan ini kita butuhkan. Ya, kalau setiap jamaah berusaha mengamalkan ini, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dalam safar kita. Ya, maka seketika itu syaitan-syaitan menjauh dari, karena kita membaca doa tadi. Lalu salah satu syaitan berkata, ya, kepada temannya, ya, dia mengatakan kaifalaka birajulin. Ya, kemudian dia mengatakan, ya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dicukupi oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Doa yang sangat sederhana, namun hendaklah kita baca ketika kita keluar rumah, apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan itu Allah menjaga kita semua. Naam. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, tentu di antara doa yang hendaklah juga kita hafal dari sekarang, kita masih ada waktu, ya, walaupun nanti tentu para pembimbing, ya, akan mentalkinkan ketika kita akan berangkat. Namun jauh lebih baik lagi kalau kita sudah hafal. Dia ini dalam doa ini luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bahkan, ya, para ulama ketika membahas hadis ini, ya, doa ini begitu banyak fawaid yang bisa kita dapatkan. Karena isi daripada doa ini luar biasa. Jadi di antara adab safar ketika nanti naik kendaraan, kita baca doa ini, ya. Dan insya Allah kita nanti akan menggunakan pesawat Saudi, ya. Ya, biasanya nanti di layar itu sudah, ya, ada doanya, kita diingatkan. Alhamdulillah, kita bersyukur, Pak, ya, dapat umroh berangkat dengan, ya, pesawat yang insya Allah, ya, diajarkan kita, ditalkinkan kita membaca doa safar. Ya, di antara doa safar yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya bertakbir dulu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita baca Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hada واطوي أن بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Ya, lihat isi doanya, ya, Maha Suci Rabb yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Lihat, yang sejatinya mengarahkan, menundukkan kendaraan ini Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan sebelum kami tidak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam perjalanan kami. Kita minta kepada Allah agar perjalanan kita, ya, perjalanan yang baik dalam rangka takwa kepada Allah. Kami memohon perbuatan yang membuat ridho, ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami. Lagi-lagi kita meminta kepada Allah agar perjalanan kita berjalan dengan baik, dan dekatkanlah jarak bagi kami. Yang jauh akan terasa dekat ketika Allah mudahkan. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluarga aku. Lihat, kita titipkan keluarga kita kepada Allah. Kalau Allah yang, ya, kita minta jaga, maka Allah yang akan jaga dengan sebaik mungkin. Dan tidak akan ada yang mampu untuk mengganggu orang-orang yang kita tinggalkan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam berpergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dari dalam harta dan keluarga kita. Ini luar biasa, Pak. Kita minta kepada Allah, ya, kemudahan, kebaikan dalam doa safar kita. Nah, kemudian di antara adab safar, nah ini juga saya mengingatkan kepada diri saya dan Bapak Ibu sekalian, ketika safar perbanyak doa. Terlebih doa ketika safar adalah doa yang sangat mustajab. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatu da'awatin mustajabat
la syakka fihinna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 doa yang pasti dikabulkan, pasti mustajab. La syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Ya, di antaranya da'watul madlum, doanya orang-orang yang terdolimi, wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang melakukan perjalanan, wa da'watul walid ala waladi, dan doa seorang orang tua kepada anaknya. Perbanyak doa. Terlebih safar yang akan kita lakukan, safar dalam keadaan ketaatan, safar dalam rangka untuk ibadah umrah di bulan Ramadan. Ini kebaikan yang sangat banyak, maka perbanyak doa kepada Allah agar doa-doa kita dimustajab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya di antara adab safar. Nah, ini juga penting, ya. Hendaklah dia bertakbir mengucapkan Allahu Akbar ketika mendaki. Ya, ketika nanti pesawat naik ke atas, kita takbir. Tentu ya kita jaga ketenangan. Tidak harus semuanya takbir dengan suara yang keras. Ya, akan mengganggu yang sebelah kita ataupun yang lain. Ya, kita sebutkan dengan suara yang Allahu Akbar. Ketika pesawat naik, Allahu Akbar. Ketika mungkin ya kita akan landing, ya kita juga mengucapkan apa? Subhanallah, ya. Atau mungkin ketika pesawat dalam keadaan naik turun, ya ketika mungkin terjadi turbulen, ya mudah-mudahan Allah jaga kita dalam perjalanan kita bertasbih kepada Allah ketika turun. Kemudian naik ketika kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika terjadi turbulen dah harus kita teriak-teriak, ya. Yang jadi menjadikan sebelah kita menjadi ya tidak tenang, ya menjadi takut. Ya, cukup dalam kita suara yang dari Allah ketika naik. Ketika turun misalkan pesawat itu kita ucapkan subhanallah. Ya, jangan justru kita apa? Teriak-teriak mengganggu ketenangan orang lain, ya. Ini juga akan mengganggu ya kondisi orang-orang yang bersama kita. Nabi SAW mengatakan, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan apabila jalan menurun membaca tasbih subhanallah. Nah, kemudian di antara adab safar, nah ini berkaitan dengan fikih safar, ya. Nanti kita dibolehkan untuk menjamak sholat, ya. Bahkan untuk kelompok atau kloter yang ketiga, sebagaimana kemarin disampaikan oleh pihak manajemen, ya, yang mungkin berangkatnya ba'dal maghrib, ya kita bisa ya menjamak, ya, sholat kita bisa jamak takdim, yaitu kita sholat maghrib dan isya dimajukan di waktu ya maghrib, ya. Dan nanti dibolehkan juga qashar, yaitu dengan kita ya mengurangi ya sholat-sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Terlebih para ulama mengatakan bahwa menjamak sholat itu dibolehkan ketika ada masyaqqah. Ya, kalau ada bilang, Ustadz, kita kan sekarang sudah enak, Ustadz, ada pesawat dan lain sebagainya. Di pesawat juga ada musola, enggak apa-apa. Ya, justru kita mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah, keringanan. Dan ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kita boleh menjamak salat sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an, beliau mengatakan jama'a Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri, di mana Nabi menjamak antara salat zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, maghrib dan isya, ya, karena tidak semua bisa dijamak, hanya 4 salat ini, ya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh jamak takdim atau jamak takhir. Kalau takdim berarti salat asarnya dilakukan di salat zuhur, ya. Kalau jamak takhir berarti salat zuhurnya dilakukan di waktu asar. Begitu juga pada maghrib dan isya, ya, pada maghrib dan isya. Nah, kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, Bapak dan Ibu sekalian, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berikutnya adalah kita boleh mengqashar salat, ya. Jadi boleh jamak qashar, dan mengqashar meringkas salat ketika safar itu lebih dianjurkan, ya, lebih dianjurkan, ya. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yuridu fi safari ya ala raq'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik radhiyallahu taala anhum. Aku biasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat. Artinya Nabi mengqashar salatnya, ya, dalam safar. Begitu juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, jadi jangan sampai mengatakan, Ustaz, sekarang kan sudah enak, Ustaz, ada pesawat dan lain sebagainya. Di musola, di pesawat juga ada musola. Udahlah, Ustaz, kita salat tanpa mengqashar atau menjamak, ya. Ini adalah keringanan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan boleh kita lakukan ya, karena sejatinya Islam itu syariatnya relevan dilakukan di setiap waktu dan setiap zaman. Ya walaupun sekarang banyak kemudahan-kemudahan ya, kita masih boleh untuk melakukan jamak dan qasar. Boleh jamak takdim atau takhir ya, dan nanti insya Allah selama perjalanan ya kita akan melihat kondisi, situasi, dan nanti ya roi safarnya, pembimbingnya yang nanti akan menentukan kita jamak ya, kita qasar ikut qasar ya. Ya, itu harus kita lakukan. Kemudian ya poin yang qadarullah belum saya masukkan ya, diantaranya adalah boleh seseorang untuk tidak berpuasa ketika safar. Ya, ini penting ya. Jadi boleh ketika seseorang safar untuk tidak berpuasa dengan begitu banyak dalil yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun bagi yang memang mampu, kemudian apalagi waktunya sangat memungkinkan ya, mungkin yang berangkat nanti kloter pada maghrib ya, selama perjalanan masih bisa makan ya. Kemudian nanti masuk waktu ya di daerah tertentu yang memang masuk ya waktu pagi, misalkan sebelum subuh sudah ya kita niatkan puasa ya, sampai sana misalkan jam malam ya, boleh kita berbuka dan lain sebagainya. Intinya nanti akan kita sampaikan ketika di lapangan, apakah kita bagi yang mau puasa silahkan, yang tidak puasa juga sih silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini kalau kita sudah selesai safar ya, maka disegerakan segera pulang ya jika urusan sudah selesai. Ya sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu adalah sepotong daripada adab. Kenapa? Karena dalam safar yamna ahadakum ta'amahu ya. Bahwa di antara kalian ada yang terhalang makan ya. Seenak-enaknya makan di perjalanan ya, tetap lebih enak makan ketika di rumah. Ya, kita di pesawat masya Allah mungkin nanti dapat makanan-makanan yang ya lezat, makanan yang enak. Tapi sejatinya lebih enak ketika kita makan dalam keadaan mukim. Ya, wa syarabahu wa naumah. Ya, terhalang untuk minum atau untuk tidur. Terlebih ya, senyaman apapun perjalanan kita tentu ya, tidak senyaman ketika kita tidak dalam keadaan mukim. Ya itulah yang dikatakan oleh Nabi as-safaru qit'atun minal adab. Fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahli. Ya, barang siapa yang sudah menyelesaikan urusannya maka hendaklah segera kembali kepada keluarganya ya, apalagi kalau keluarga kita sudah menunggu masya Allah ya, maka selesai cepat-cepat pulang ya, cepat-cepat pulang. Nah, kemudian di antara adab safar adalah ya, ini yang sering dilupakan adalah sholat 2 rakaat saat pulang safar ya, di mana kita dianjurkan ketika pulang dari safar menuju ke rumah hendaklah kita sholat 2 rakaat di masjid kalau memungkinkan ya. Kalaupun tidak bisa sholat di rumah, ya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala kata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini thumma jalas. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang dari safar, beliau mendahulukan masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk. Ini diantara adabnya ketika kita pulang dari safar kita sholat dulu 2 rakaat. Nah, kemudian ya di antara adab safar kita kasih tahu dulu ya. Walaupun sekarang kan orang masya Allah katanya nggak mau ngasih surprise ya, ngasih, bahkan ada yang ngeprank sengaja ya, ngagetin ya biar lebih bermakna katanya. Kalau pulang ya saya nggak mau kasih tahu kabar ke keluarga saya. Nah, ini menyelisihi adab safar ya. Justru di antara adab safar adalah memberikan terlebih dahulu kedatangan kita kepada keluarga. Sampaikan kepada anak-anak, abi, umi, ayah, bunda, bapak, ibu, ya insya Allah ya akan landing di Jakarta jam sekian. Insya Allah nyampe rumah jam sekian. Ya, apalagi kalau perjalanan itu nyampenya malam hari. Nabi SAW mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ahlahu lailan. Rasulullah SAW telah melarang seseorang untuk ketuk pintu rumah keluarganya pada malam hari. Ya terlebih kalau enggak mengabarkan, tiba-tiba ketuk pintu, kaget semua satu keluarga. Ya, katanya ngasih apa? Ngasih surprise dan lain sebagainya. Nah, ini menyelisihi ya sunnah Nabi SAW. Justru kita diperintahkan untuk apa?
menyampaikan terlebih dahulu. Apa hikmahnya? Nah, di antara hikmahnya disebutkan di slide berikutnya. Nah, ini penting. Sebagian orang menganggap ini hal yang remeh, padahal memberitahu terlebih dahulu kedatangan kepada keluarga, ya ini memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yatruku ahlahu, karena la yadkhulu illa qudwatan aw ashiyatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menutup pintu rumah keluarganya, tidak pula masuk ke rumah setelah pulang dari perpergian, kecuali pada pagi hari atau sore hari. Ya, nggak ngagetin tiba-tiba malam tanpa ada kabar. Nah, kenapa kita harus kasih kabar? Terlebih misalkan seorang suami safar dalam waktu yang lama pulang, jangan tiba-tiba. Kenapa? Kasih kesempatan kepada istri kita untuk berhias. Ya, kita tahu mungkin bapak yang sudah menikah ya, kalau kita safar ya capek, ya, kangen ya sama keluarga kita. Maka biarkan kasih kesempatan kepada keluarga kita untuk berhias. Terlebih mungkin ya bapak-bapak yang sedang safar ya dan ngasih kabar ya sudah saking rindunya kangennya sama istri, pas pulang ke rumah nggak ngabarin, ternyata mohon maaf istrinya sedang dalam keadaan haid misalkan. Nah kan, nah makanya Nabi SAW mengatakan ya bahwa di antara hikmah kita pulang safar itu ngasih kabar adalah kai tamtashito asya'ithah wa tastahidda al-mughibah, ya agar keluarganya memiliki waktu terlebih dahulu untuk merapikan diri. Yang istri berhias dulu, masya Allah, saya mau pulang, apalagi pulangnya umroh, ya, masya Allah, saya mau sambut di depan rumah dalam keadaan pakai minyak wangi, pakai baju yang paling bagus, dirapikan berdandan, masya Allah, ya, agar ada waktu untuk berhias, ngisi rambut, ya. Kadang masya Allah kita pulang ke rumah, dan ngasih kabar, nyampe rumah lihat istri pakai daster, bau bawang, bau minyak, tidak ada sisi, ya Allah, pengen balik lagi ke tempat safar, kan gitu ya. Nah, makanya biarkan waktu kepada keluarga kita untuk apa? Bersolek dulu, ya. Termasuk apa? Ya, mencukur, mohon maaf, rambut yang di bawah ataupun yang di atas, ya. Tujuannya apa? Supaya ketika pulang ke rumah, suami apa? Jadi makin apa? Semangat. Masya Allah. Allah, ini luar biasa sekali adab-adab Islam. Nah, berikutnya di antara adab safar, ya tentu kita membaca doa pulang safar. Doanya sama seperti doa ketika kita berangkat, tapi ditambahkan di akhirnya ayibuna, taibuna, abiduna, ya Rabbina hamidun. Kami kembali dengan bertaubat. Ya, terlebih kita nanti pulang safar dalam berbanyak taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kita pulang ke Indonesia, ya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Tetap beribadat, selalu memuji kepada Rabb kami. Ini dihafalkan ya doa yang tadi Allahu Akbar subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun sampai akhir, kemudian kita baca ayibuna ta'ibuna abiduna hamidun. Nah, kemudian di antara adab safar adalah nah ini ya di antara hal yang dibolehkan adalah membuat acara makan-makan setelah safar ya. Kalau di kita ada istilah apa? Ada istilahnya ya pulang bawa oleh-oleh ya, kumpulin keluarga makan-makan. Ini dibolehkan. Ya, dibolehkan membuat acara makan-makan ketika seorang datang dari safar. Ya, acara ini disebut dengan an-naqi'ah. Ya, istilah an-naqi'ah diambil dari kata dasar an-naqlu yang artinya debu. Ya, karena seorang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar itu biasanya berdebu. Ya, berdebu, rambutnya ya penuh dengan kotoran dan lain sebagainya. Ya, lusuh. Ya, maka terdapat hadis sahih dari Nabi SAW annahu lamma qadimal madinata nahara jazuran aw baqaratan. Masya Allah. Nabi ketika ya sampai ke kota Madinah, beliau menyembelih atau sapi betina, kemudian dikumpulkan keluarganya, orang-orang terdekatnya diajak makan. Ya, bagi yang kelebihan pulang ke rumah silakan. Ya, bawa oleh-oleh kemudian bagikan. Ya, maka ajak makan-makan. Masya Allah, di antara sunnah Nabi SAW yang itu juga dapat apa? Merekatkan ya rasa cinta kita kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita, ya sehingga masya Allah orang pulang datang yang membawa kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebetulnya banyak sekali ya, tentu karena waktu kita juga sangat singkat, hanya 1 jam. Ya saya pilih hal-hal yang penting saja, ya walaupun juga ada berkaitan dengan fikih safar dan lain sebagainya, tapi ini hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dan insya Allah kalau kita lakukan, kita niatkan karena Allah, maka safar kita akan menjadikan safar yang berkah, ya bermanfaat dan berpahala insyaallah taala.
Wallahu taala. Baik, jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Riza Afrizal yang telah menyampaikan terkait materi adab-adab sabar, dan kepada Bapak Ibu jika ada yang perlu ditanyakan kami persilahkan, bagi yang ingin bertanya langsung bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Ini Samsung SM siap, silahkan. Baik. Di sini ada pertanyaan. Mau dibaca yang di kolom Ini yang chat raise atau yang dulu, raise hand dulu? yang raise hand dulu. Nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya Ali Busra. Nah, Oh, Pak. Iya, lupa nggak Pondok. ngasih nama tadi, soalnya langsung. Terima kasih, banyak materi yang sangat bagus untuk pembekalan bagi kami ya. Namun ada beberapa yang perlu kami tanyakan Ustaz ya. Tadi kan untuk safar, ya. Untuk safar itu kalau satu orang itu apa itu bersama setan ya Ustaz ya. Satu orang, dua orang. Kalau tiga orang itu baru ya sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, kalau orang yang berpergian ini untuk mencari rezeki atau nafkah itu kan juga termasuk hitungan safar ya Ustaz ya. Bagaimana kalau itu yang bepergian itu satu atau dua orang saja yang keluar kota itu? Apa itu termasuk apa itu yang bepergian satu dua orang yang tidak sesuai sunnah itu atau gimana Ustadz ya? Baik. Terus yang kedua itu kalau pulang langsung saja pulang dari safar atau umroh ya, itu yang selama ini ada di komunitas kami atau di kampung kami Ustadz ya, itu ada yang apa ya, termasuk tidak memberitahukan kepada keluarga itu tadi loh Ustadz ya, supaya tidak merepotkan gitu. Gimana Ustadz kalau pendapat yang seperti itu? Apa itu bertentangan dengan sunnah atau baik, apa ya, atau tidak gitu? Baik. Onjes bentar ya. Barakallahu fiik. Itu Ustaz ya sementara. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Nah, tadi disebutkan dalam sebuah hadis tentang hendaknya seseorang ketika safar itu tidak ya dalam keadaan sendirian. Ya, kemudian Nabi mengatakan, ar-raqibu syaitan, orang yang berkendara sendirian adalah syaitan. War-raqibani syaitanan, ya orang yang berpergian, ya dua orang itu adalah dua syaitan. Wasalah satu rakbun, dan orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang-orang yang berkendara yang benar. Lalu bagaimana Ustadz kalau kami safar dalam keadaan dinas sendiri dalam mencari nafkah, ya keluar kota jauh, ya berarti kita ya ditemani syaitan. Ya, yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa di sini dalam bentuk anjuran, ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya jika memungkinkan hendaknya seseorang itu safar tidak sendirian. Kenapa? Karena potensi seseorang safar sendirian itu lebih besar diganggu oleh syaitan. Itu maksudnya. Ya bukan berarti nggak boleh. Ya di sini hukumnya bukan haram. Ya jadi hanya anjuran dari Nabi. Kalau seseorang safar itu sendirian, potensi diganggu oleh syaitan. Potensi syaitan datang karena orang kalau sendirian mungkin tidak ada yang ngajak ngobrol, kemudian dia berhayal sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ya kemudian dia sendiri melamun yang pada akhirnya syaitan akan merasuki kita untuk melakukan kejahatan, ya. Jadi bukan berarti hukumnya apa? Haram berpergian sendiri bagi laki-laki. Ya, tentu di sini menunjukkan kepada kita tentang anjuran yang terbaik adalah bersafar ya dengan 3 orang supaya apa tadi ada saling menasehati ketika kita melakukan pelanggaran di dalam safar kita, atau ketika tadi kita melamun
hayal, ada orang-orang yang menegur saling menasehati. Atau apa? Tujuannya tadi supaya kita terjaga dari gangguan yang dapat membahayakan kita. Kalau kita jalannya kan bertiga, masya Allah, ya. Atau ada apa-apa, yang dua bisa bantu. Jadi pertama, bahwa ini bukan berarti menunjukkan safar sendirian itu haram, bukan, ya. Tetapi lebih kepada kalau safar sendirian itu mudaratnya lebih besar, yaitu syaitan akan mengganggu dan bahaya-bahaya lain, ya, lebih mengancam kepada diri kita. Jadi boleh tidak laki-laki safar sendirian? Boleh, tentu boleh. Karena di sini bukan kepada ya sesuatu yang mengharamkan. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang masalah kebiasaan di daerah, di komunitas, ya, bahwa kalau pulang safar itu nggak ngasih kabar supaya tidak merepotkan, ya. Maka dalam hal ini tentu yang terbaik adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi yang kita sebutkan, bahwa tidaklah setiap sunnah ataupun perintah ataupun syariat yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam syariatkan kepada kita pasti ada maslahat bagi kita. Karena tidak mungkin Nabi mensyariatkan sebuah syariat, ya, menyampaikan sebuah syariat kecuali pasti ada maslahat kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Oleh karenanya kalau ditanya mana yang terbaik, tentu yang terbaik adalah kabar. Ya, kita tidak pernah tahu ketika pulang kita nggak ngabarin, ya ternyata ya di perjalanan ada sesuatu pada kita, keburukan pada diri kita. Kalau kita nggak kabarkan, kan ini akan jadi mudarat bagi kita. Maka tentu yang paling terbaik tetap kita kabarkan. Kalau bahasanya merepotkan dan lain sebagainya, ya justru dengan kita mengabari, ya ada banyak lebih maslahat dibandingkan hanya sekedar ya merepotkan. Ya, jadi tetap paling tidak, terutama kita kabarkan ya untuk keluarga kita saja, anak-anak terdekat kita. Ya, enggak harus juga suruh keluarga kita umumkan di masjid, misalkan si fulan mau pulang, ya, itu merepotkan. Ya, cukup kita kabari keluarga kita, orang terdekat kita, mudah-mudahan dengan seperti itu akan menjadi sebuah kebaikan. Wallahu taala. Baik, Ustadz, Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan di kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Reza Ardiansyah. Bismillah Ustadz, bagaimanakah adab dan cara yang baik untuk berpamitan pada tetangga dan saudara? Karena sering kali khawatir akan riya. Apa baiknya kita datangi atau telepon satu persatu atau dikumpulkan seperti di jamu makan? Atau lebih baik tidak berpamitan? nah, ini juga pertanyaan yang sangat baik sekali, ya. Bagaimanakah adab dan cara yang baik untuk berpamitan pada tetangga? Karena seringkali khawatir akan riya. Nah, yang pertama Bapak-Bapak sekalian, tentu sebagaimana di antara tadi sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW ketika safar adalah ada berpamitan. Di antara tujuan berpamitan tadi kita mendoakan kepada orang yang kita tinggalkan dan orang yang kita tinggalkan mendoakan kebaikan kepada kita. Ya, semakin banyak orang yang mendoakan tentu akan semakin baik bagi kita. Namun tentu setiap orang mengetahui kondisi keadaannya masing-masing. Ada orang yang memang ya, mau ngumpulin orang, tetangga, keluarga biasanya ya sudah biasa aja, ya. Dia tidak merasa takut riya dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang memang ya hatinya lemah, ya, khawatir terjerumus kepada riya, maka disesuaikan dengan kondisi kita. Satu, kalau sekiranya dengan kita mengumpulkan orang-orang, keluarga, tetangga, kita khawatir timbul rasa riya dan memang kita lemah sekali dalam masalah itu, maka tidak harus kita lakukan. Kita lakukan di hari haknya saja. Ya, kita pamitan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, tetangga kita. Itu jauh lebih baik. Tapi kalau sekiranya kita dengan mengumpulkan mereka, keluarga sebelum berangkat, ya lebih kepada kita mengabarkan, maka itu juga baik. Ya, walaupun tentu tidak ada sunnah secara, tidak ada kewajiban secara khusus dengan adanya walimatus safar misalkan. Kita kumpulkan mengadakan acara dalam rangka walimatus safar, tentu ya tidak ada sunnah secara khususnya, tapi lebih kepada kalau kita niatkan untuk mengabari terutama keluarga, mungkin kita sambil kumpul keluarga ya mengabarkan niat baik kita, semoga mereka mendoakan dan juga bisa memotivasi ya keluarga kita untuk juga bisa berangkat umroh, maka silahkan lakukan ya, atau mau lewat telepon silahkan ya. Intinya kembalikan kepada diri kita mana yang lebih terjaga dari sifat riya ya. Kalau sekiranya dengan ya hanya sekedar menelpon atau mengirim WA itu jauh menjaga diri kita dari sifat riya, maka itu lakukan ya. Intinya adalah berusaha untuk ya mengabarkan minimal supaya orang tahu
Ya paling tidak gini, Pak. Hal yang paling sederhana, misalkan kita meninggalkan anak-anak kita di rumah, kita dan istri kita berangkat. Kalau kita ngabarin ke tetangga dan lain sebagainya, orang tahu. Ya, ketika terjadi apa-apa, oh ternyata ibunya nggak ada, mereka bantu menjaga. Ya mungkin ada sesuatu yang dibutuhkan oleh anak kita, ya akhirnya orang akan bantu kita. Ya intinya adalah bahwa sekali lagi bahwa syariat yang disyariatkan itu pasti bermanfaat kita dan lihat kondisi diri kita. Kalau sekiranya mengumpulkan dapat menjadikan ria, maka ya cari cara yang terbaik, cara yang lain yang kita memang terjauhkan dari sifat ria. Wallahu taala alam. Nah, Baik, jazakumullah khair kepada Al-Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian Aryani. Beliau ini terbang pada grup yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Afwan Nabi Abdul Mana dalam bersafar apakah tetap berpuasa atau mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa? Karena kami alhamdulillah mendapatkan jadwal flight keberangkatan jam 7 pagi. ini juga pertanyaan yang sangat baik dan memang penting harus kita ketahui. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan puasa dalam keadaan safar, maka para ulama menjelaskan ada beberapa keadaan. Ya, paling tidak ada 3 keadaan. Yang pertama adalah apabila ya kita mampu untuk berpuasa dalam keadaan safar, ya, dan tidak memberatkan kita, lagi-lagi tidak memberatkan kita, maka fasaumu afdal, maka puasa lebih afdal bagi kita. Ya, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabda, laisa minal birri antasuma fis safar. Ya, bukanlah sebuah kebaikan engkau berpuasa dalam keadaan safar. Namun, sekali lagi, kalau sekiranya kita mampu dan tidak memberatkan diri kita, maka tentu fasaumu afdal. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya dalam safar kita berpuasa dan itu menyulitkan kita, dan kalau kita pertimbangkan kalau sekiranya saya puasa dapat menjadikan mudorot dalam safar saya, apakah saya pingsan, apakah saya lemas, yang itu nanti akan memudorotkan banyak orang, maka dalam hal ini berbuka puasa lebih afdal bagi dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apabila kita puasa dalam keadaan safar dan dapat memudorotkan diri kita dan dapat menjadikan kita menjadi binasa, artinya kita mungkin sakit, apalagi kita punya penyakit ya yang memang kita tidak bisa dalam keadaan lapar yang kepanjangan, ya maka dalam hal ini fasaumu haram. Dalam hal ini puasa bagi dirinya hukumnya haram. Artinya hendaklah dia berbuka, ya wajib baginya untuk berbuka, ya wajib untuk berbuka, ya. Jadi itu 3 keadaan yang kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita puasa, apalagi tadi flagnya jam 7 pagi, nyampe sana misalkan ya bisa waktu berbuka atau pas bukanya di pesawat, dan bagi kita misalkan sekarang sudah ber-AC ya, kita juga tinggal tidur, tak capek, ya silakan. Ya, tapi kan ada kondisi yang memang ada orang walaupun naik pesawat ber-AC tapi dia lemah, cepat sakit, maka dalam hal ini silakan berbuka. Nah, itu berkaitan dengan hal tersebut ya. Karena Rasulullah SAW membolehkan ya, ketika Nabi SAW bersafar dengan para sahabatnya, ada di antara para sahabat yang ada yang tidak, dan Nabi tidak mempermasalahkannya. Nah, Allah taala alam. Jazakumullahu khairan pada Al-Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Sri Kustanti. Beliau juga sama di grup yang pertama penerbangan jam 7. Kebetulan saya dapat berangkat jam 7 untuk sholat duhur sebaiknya di pesawat atau setelah sampai di tujuan. Karena waktunya sholat duhur masih bisa dilaksanakan di Madinah ini Ustaz. Jadi jam 7 sampai jam 13. Sampai Madinah jam 13. Sampai Madinah jam berapa? 13. Jam 13 ya duhur lah. Duhur. Ba'da duhur, ya sudah sampai Madinah. Boleh tidak dijamak qashar? Baik. Dalam hal ini ya, ketika Bapak sudah sampai di bandara ya, ketika sudah sampai di bandara itu kan berarti sebelum jam 7, belum masuk waktu zuhur. Berarti kan zuhurnya di pesawat kemungkinan ya, begitu ya. Kan berangkat jam 7 pagi ya. Kemungkinan masih di atas pesawat tapi atas masih pesawat. jam 1 siang. Sampai Nah, dalam ini ada 2 hal yang boleh dilakukan ya. Karena alhamdulillah sebagaimana disampaikan kemarin, kita kan naik Saudia dan di Saudia itu ada musholanya. Nah, dalam ini boleh kita lakukan. Yang pertama adalah boleh kita menjamak takdim. Ya.
dengan jamak qashar takdim, yaitu kita sholatnya di pesawat duhur dan asar. Itu tidak masalah karena kita memang sudah berjalan, ya, sudah berjalan dalam keadaan safar. Jadi boleh dilakukan apa? Sholat di atas pesawat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, terlebih ini lebih memudahkan kita ketika nanti sampai di bandara, karena walaupun sampai di bandara jam 1 kan kita harus ngurus yang lain, ya, harus ngurus bagasi, walaupun nanti ada tim handling yang mengurus, paling tidak kita harus antri di di imigrasi, ya, maka silahkan boleh menjamak takdim di pesawat. Kalaupun ingin menjamak takhir nanti di di tempat tujuan atau di bandara, itu juga dipersilahkan, tidak masalah. Namun kalau saya menyarankan, ya silahkan menjamak takdim di pesawat. Kenapa? Karena kita disiapkan ada kemudahan, ada musola. Ya, karena kalau kita sampai sana nanti kemungkinannya kan ya datang jam 1 mungkin ngurus paspor, kemudian imigrasi, ya. Akhirnya nanti jam 2, jam 3 masuk lagi waktu asar. Ya, lebih baiknya silahkan boleh di atas pesawat. Terlebih kita sudah dalam hitungan safar, sudah di perjalanan. Wallahu taala. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas jawabannya. Kemudian jika ada yang masih ditanyakan, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau chat melalui kolom chat. Silakan Pak Ali Busro kembali ya. Wadal Pak. Ya Ustaz, terkait nyambung tadi yang terkait dengan sholat di atas pesawat Ustaz ya. Nah. Iya. Saya pernah mendapatkan salah satu hadis yang kalau sholat wajib itu hendaknya turun dari kendaraan ya Ustaz ya. Kalau sholat wajib. Nah. Bagaimana situasi kita yang ada di atas pesawat? Apakah dibenarkan atau diperbolehkan sholat wajib di atas pesawat dalam kondisi duduk? Itu aja Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Ini juga pertanyaan yang sangat baik. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak, bahwa ada di antara beberapa pendapat di antara Bapak bahwa yang dibolehkan sholat di atas kendaraan itu adalah hanya sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Walaupun ada juga sebagian para ulama ya yang membolehkan ya seseorang sholat wajib di atas kendaraan, terlebih keadaan tersebut sangat memungkinkan untuk sholat ya. Nah, untuk kasus kita dulu ya, untuk perjalanan kita itu menggunakan Saudi yang memang alhamdulillah disiapkan untuk sholat di bagian belakang dan kita bisa sholat secara berdiri ya. Maka tentu ya ketika ada kesempatan tersebut ya kita bisa sholat di belakang. Nah, namun apakah boleh sholat dalam keadaan duduk? Nah, bagi yang berpendapat bahwa sholat itu dibolehkan di atas kendaraan hanya untuk sholat sunnah, maka tentu yang terbaik ketika kita tidak bisa berdiri secara sempurna ya dan tidak ada fasilitas tadi seperti di Saudi bisa sholat di belakang, maka tentu ya kita lebih baik mengambil ya jamak takhir tadi ya, mengambil ya sholatnya di darat ketika sudah sampai di darat. Namun bagi mereka yang berpendapat boleh ya apalagi dalam kondisi yang memang sangat memungkinkan sholat untuk di pesawat, maka itu boleh dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Ali, sudah jelas Pak Ali? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fikum. Silakan bagi Bapak Ibu jika ada yang masih ditanyakan. Masih ada sekitar 12 menit kembali, atau 11 menit ya. Ke depan insya Allah kita akan tuntaskan sampai 9:30. Ustadz, jika tidak ada mungkin pertanyaan dari biasa sebagian besar jamaah akan menanyakan terkait cara bersuci di atas pesawat. Apakah dengan tayamum atau kita bisa berwudu di toilet? Baik.
ya Saudi ya. Baik. Barakallahu fiik, itu juga pertanyaan yang sangat baik. Bapak-bapak sekalian, tentu sebagaimana kita ketahui di antara rukhsah dalam keadaan safar adalah kita boleh ya bertayamum ya untuk melaksanakan sholat. Ya. Lalu bagaimana kita dalam keadaan kita di atas pesawat? Mana yang terbaik? Apakah tayamum apa dengan air? Ya, dalam hal ini, Allahu ta'ala alam, saya lebih condong kepada bahwa ketika di pesawat itu memang disiapkan air. Ya, walaupun tentu tidak dengan kapasitas yang banyak. Ya, jika sekiranya di dalam pesawat itu memungkinkan kita untuk berwudu, ya walaupun tidak harus semua, misalkan tangan cuci 3 kali, cukup 1 kali, ya yang wajib saja, ya maka lakukan, itu yang terbaik karena memang disediakan air. Ya. Tentu kita juga melihat kondisi. Kalau sekiranya kondisi ya tidak memungkinkan, artinya apalagi misalkan pas antum masuk kamar mandi ya airnya sudah habis, maka boleh di situ tayamum. Tapi yang pertama, yang terbaik adalah kita bersuci secara sempurna dulu, ya. Tentu kita juga melihat kondisi. Kalau ternyata ya ngantrinya banyak, kemudian ya kemungkinan untuk dapat air agak susah, ya silahkan kita tayamum. Tapi selama masih ada air, yang terbaik adalah kita berwudu secara sempurna. Ya, secara sempurna. Nah, Baik, jazakallahu khair kepada Al-Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Berdasarkan pengalaman di musola pesawat antri karena terbatas, boleh tidak kita duduk sholatnya di kursi? Ini tadi sudah dijawab. Silakan Ustaz. iya, betul. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, tergantung kita mengambil pendapat bahwa tadi bahwa dan ada pendapat mengatakan bahwa sholat di kendaraan itu adalah hanya sholat sunnah, bukan sholat yang wajib. Maka tentu kalau kita berpendapat dengan pendapat itu, sholatnya nanti ketika sudah sampai di darat. Apakah dengan jamak takhir atau ya, kemungkinan dengan jamak takhir. Ya. Namun bagi yang membolehkan sholat di atas kendaraan, terlebih dalam pesawat yang memungkinkan dalam keadaan duduk, maka silahkan dalam keadaan duduk. Namun sekali lagi kami mengingatkan, kalau sekiranya memang sudah disediakan musola, ya, dan kita mampu untuk berdiri, ya silakan manfaatkan fasilitas itu dan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Walaupun memang harus antri, harus sabar. Ya, memang di antara adab juga bersafar adalah kita harus bersabar. Ya, bersabar. Ya, apalagi ya musola yang harus gantian, ya kita lihat kondisi. Ya. Kalau masih memungkinkan untuk sholat di pesawat dengan cara di musola tadi itu jauh lebih baik. Kalaupun kita mengambil pendapat boleh sholat wajib di atas kendaraan, ya silakan sambil duduk, tidak bersalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair kepada Al-Ustaz. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali, masih ada tersisa waktu sekitar 8 menit. Boleh nambah Ustaz ya? Nah, tafadhol Pak, kalau masih bisa saya jawab. Ya. Apa itu hanya usul atau saran ini? Kan tidak semuanya jamaah itu biasa bepergian naik pesawat atau kendaraan yang lain ya. Terutama untuk umroh kita ya. Itu tidak semuanya terbiasa naik pesawat gitu. Apalagi ada fasilitas untuk sholat yang disediakan musola oleh Saudi Airlines ya. Hanya usul atau saran itu diumumkan kepada jamaah kita gitu. Bagi yang mau sholat nanti posisinya di sini. Gitu. Kadang kan orang itu masih nervous ya Ustadz ya, masih grogi atau apa gitu naik pesawat gitu. Iya betul. Saya kira itu. Masya Allah. Nah, ini masukan yang baik untuk manajemen, insya Allah. Nanti pihak manajemen yang akan mengatur, insya Allah. Ya, insya Allah nanti kita akan sampaikan secara teknis ya ketika pemantapan manasik umroh di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kita akan sampaikan terkait teknis di atas pesawat apa yang mesti kita lakukan. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan, masih ada waktu 6 menit. Jika tidak ada, silakan Ustadz untuk diberikan penutup. Baik. Mungkin ya, sampaikan. Baik, barakallahu
fikum, Bapak dan Ibu sekalian, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah membahas sedikit ya dari adab-adab dalam bersafar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya menyampaikan dan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terpenting ya tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan berkahan, kelancaran pada safar kita, dan tentu apa yang dilakukan oleh manajemen travel mengadakan kajian terkait manasik, kemudian adab-adab, itu semua adalah dalam rangka supaya kualitas ibadah kita menjadi lebih baik. Ya, tentu kita belajar bersama ya, mudah-mudahan dengan program-program sebelum kita berangkat, pembekalan-pembekalan ini bermanfaat bagi kita sehingga mudah-mudahan ibadah kita diberkahi, bermanfaat, berpahala, dan kita pulang kembali nanti ke Indonesia di dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni Subhanahu wa taala. Karena memang dalam beribadah kita harus berilmu terlebih dahulu. Ya, berilmu terlebih dahulu ya. Karena jangan sampai kita mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, dan kita semua tahu bahwa di antara syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Maka untuk kita bersyukur alhamdulillah di travel ini disiapkan program-program ya, pembekalan supaya ibadah kita semaksimal mungkin bisa sesuai dengan sunnah dan petunjuk Nabi SAW, yang dengan itu mudah-mudahan menjadi amal bagi kita. Uang yang kita keluarkan, waktu yang kita luangkan, kemudian fisik yang kita juga korbankan, mudah-mudahan itu jadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Dan mungkin sebelum ditutup, insya Allah untuk besok malam Sabtu malam ya, malam Ahad ya, malam Ahad insya Allah besok akan disampaikan materi terkait belajar dan mengajar Al-Quran oleh Ustadz Ganjar Abu Muhammad. Kemudian Ahad malam Senin insya Allah akan ada materi terkait ikhlas dan sabar di dalam beribadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari Afriansyah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa hadir dan mengambil manfaat dari kajian ilmu yang kami seriapkan. Itu saja mungkin dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Iya, jazakallah. Assalamualaikum.